Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 MIPA. Pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Pada gambar berikut, M adalah massa benda yang berotasi, O adalah poros, dan R adalah jarak antara benda M dengan poros. Secara rumus, untuk sebuah partikel, momen inersia merupakan hasil perkalian antara massa benda dengan kuadrat dari jarak antara benda M dengan poros. Ya, jadi jarak antara M dengan porosnya dikuadratkan dulu baru dikalikan dengan massa benda. Apabila partikel tersebut ada beberapa, maka momen inersia total itu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu sigma I sama dengan sigma mr kuadrat. I adalah momen inersia, M-nya massa, R-nya adalah jarak dari partikel M terhadap poros. Berikut adalah rumus momen inersia untuk beberapa benda tegar. Yang pertama, ini ada sebuah batang dengan panjang L dan porosnya di tengah. Ya, porosnya di tengah, maka momen inersianya dirumuskan 1/12 ml kuadrat, di mana L-nya adalah panjang dari batang. Yang kedua, batang tetapi porosnya ada di pinggir, ya, di ujung. Maka momen inersianya adalah rumusnya 1/3 ml kuadrat. Untuk silinder pejal, momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Dan untuk katrol sama, ya, I sama dengan 1/2 mr kuadrat, di mana M-nya ini adalah massa dari katrol dan R-nya adalah jari-jari dari katrol. Untuk silinder pejal juga demikian, M-nya adalah massa silinder pejal dan R-nya jari-jari dari silinder pejal. Momen inersia bola pejal, ini adalah 2/5 mr kuadrat. Contoh bola pejal itu bola telak peluru. Ini bola berongga, contohnya bola basket, ya. Ini porosnya, maka momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Contoh soal, pada gambar berikut terdapat 4 partikel, ya, M1, M2, M3, dan M4. Dan yang ditanyakan adalah jika sistem diputar terhadap sumbu X, maka tentukan momen inersia total dari sistem tersebut. Ya, nah ini sumbu X ini yang sebagai poros. Penyelesaian, pertama tuliskan diketahui, yaitu gambar dari soal. Tuliskan yang ditanya. Lalu kita lihat di sini R1-nya. Nah, ini kita gambarkan R1. Ini R3. R3-nya besarnya 2R, R1-nya R. Sedangkan R2 dan R4 ini 0 karena M2 dan M4 itu ada di poros. Nah, ini yang pertama kita hitung I2 dan I4 karena sudah pasti 0. Nah, dia berada di poros. M2 dan M4-nya karena di poros, I2 dan I4-nya 0. Ya, I1-nya kita yang masukkan ke dalam rumus, M1R1 kuadrat. Masukkan angkanya, M1-nya ini R1 kuadratnya, ini ya, R dikuadratkan, sehingga hasilnya 4 MR kuadrat. Lalu I3, ya, ini rumusnya I3, masukkan angkanya, ini M3, ini R3-nya, R3-nya dikuadratkan. Jangan lupa, ya, 2R dikuadratkan adalah 4R kuadrat. Nah, sehingga I3-nya adalah
8 mr kuadrat. Sehingga kita jumlahkan, sehingga totalnya adalah 4 mr kuadrat tambah 8 mr kuadrat. Hasilnya momen inersia total untuk sistem ini adalah 12 mr kuadrat. Ya, nah demikianlah anak-anak untuk materi tentang momen inersia kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.